termasuk PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan, kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas supaya korupsi itu seminimal mungkin dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas kalian, atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita selagi kita terus berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa daerah seluruh Indonesia diberi pertolongan, diberi kebaikan secepat mungkin. Adalah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara istimewa ini bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Dari seluruh penjuru tanah air, sedadim kesempatan tahun ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan acara yang tertib seperti ini. Hati saya bergetar melihat mendengar dan beratabas semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara, sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam masa depan bangsa kita. Saya daki aman dan saya yakin kita akan berhasil, saudara-saudara. Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation, an impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak, suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja kita sebagai pemerintahan, dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus paham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang, bahkan mereka tidak suka. Pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara, adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saudara-saudara, saya katakan tadi, kita dianggap negara yang tidak mungkin, the impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada, kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti. Kita harus paham mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini. Kita dapat kesempatan untuk melihat Islam dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu saudara-saudara, dan kita sebagai pemimpin kita harus waspada, kita harus mengerti saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa yang puncaknya ada dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam penyerahan kedaulatan kepada kita yang kita rebut dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah adalah untuk, tapi harus kita buktikan, saudara-saudara, karena itu
saya ingin dalam taklimat saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa karena sejarah kita, karena kita pernah dijajah, karena kita pernah mengalami pemerintahan penjajah yang imperialis dan rasialis. Rasialis bahwa kita, rakyat kita, pribumi kita, pernah dianggap lebih rendah dari anjing, anak-anak muda. Sekarang tidak merasakan. Saya masa melihat prasasti-prasasti saya. Yang saya lihat satu prasasti. Tahun 76, saya ulangi tahun 78. Tahun 78, 28 tahun setelah kedaulatan kemerdekaan. Masih ada prasasti di kolam renang Manggarai. Waktu itu sayang mungkin dibongkar. Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini, para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI? Yang digunakan oleh Bung Tomo, waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik. Saudara-saudara jadi saudara-saudara. Dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu presiden dengan pemerintahan, dengan para gubernur, para bupati yang terdahulu, semuanya telah menyumbang semuanya, telah berkontribusi terhadap kehadiran kita hari ini. Ini saya tidak mengatakan ini sebagai suatu kata-kata indah. Ini saya yakin ini karena itu saya selalu mengajak. Apapun perbedaan kita, karena kita berbeda pasti, kita berbeda suku, kita berbeda ras, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda aliran pemikiran politik, tapi kita adalah satu bagian, satu keluarga besar Indonesia. Dan kita bersyukur, mulai dari presiden pertama dan selanjutnya, setiap presiden telah memberi sumbangan yang besar terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan, kalau kita melihat kesalahan ya, ada kesalahan, ada kekurangan karena manusia itu ada kemampuan dan ada batas kemampuan. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita belajar sejarah, kita lihat konteks, bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin kita begitu menerima kedaulatan. Pemerintahan begitu dihantam oleh pemberontakan-pemberontakan, oleh kudeta macam-macam. Ada angkatan perang, Ratu Adil dipimpin oleh Western Link. Beberapa hari, 2 minggu setelah penyerahan kedaulatan, terjadi usaha pembunuhan presiden, wakil presiden, perdana menteri kita, dan pimpinan-pimpinan kita. 2 minggu dan seterusnya muncul. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar, konsep Indonesia ini tidak disukai oleh banyak kekuatan di dunia, dan kita terbuka saja mungkin beberapa kekuatan-kekuatan yang dekat sama kita. Karena itu saudara-saudara, bahwa dari mulai presiden pertama kita Indonesia, tapi seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok, ada blok komunis dan blok anti-komunis, blok bisa dikatakan blok demokrasi atau blok kapitalis. Ini kenyataan, jadi Indonesia kita harus sadar bahwa kita hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Saya baru pulang dari Eropa, saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos, puluhan kepala negara, hadir hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Dan di sini menghadapi tantangannya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan terjadinya akan terjadi Perang Dunia Ketiga, saudara-saudara. Ada simulasi kalau terjadi Perang Dunia Ketiga nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua, akan terjadi nuclear winter. Karena dia debunya akan menutup matahari, dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia, karena itu saya jalankan sebagai mandataris. Meneruskan warisan pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif tapi non-align, non-blok kita, jaga akan ikut. Fakta militer manapun saya katakan, filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, 1 laut apalagi 1 musuh. Itu garis kita, tapi kita mengerti semua.
Ya kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau, non-blok kalau kita sungguh-sungguh mau, tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua berarti kita sendiri, kalau kita diancam, kalau kita diserang, dia akan Yazi yang bantu kita. Saudara-saudara percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan, kita harus berdiri di atas kaki. Ya kan, kita suka dengan tamu, benar suka dengan tamu, semua suku kalau kedatangan tamu, diterima dengan baik, walaupun rakyat kita miskin, tamu datang gak diterima dengan baik, kalau hanya bisa kasih. Nasi pakai garam itu dikasih. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya, keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan, karena waktu masih muda mereka, apa itu backpacker ya, backpacking, jadi naik bus numpang, suatu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar, tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Hai, mungkin di Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu namanya apa duku. Ya hanya kelompok 4-5 rumah diajak ke dalam, ketemu orang tuanya, ternyata ini, Presiden Singapura cerita sama saya, dia begitu saya tidak bisa lupa rakyatmu, kami diajak duduk. Mereka sangat-sangat miskin. Kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak ibu, 2 anak 2 tamu, satu pampang, beras nasi dengan pisang itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita saya mengalami. Sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat-sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Sekarang rakyat kita masih banyak yang gak hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam. Saudara-saudara sekalian, karena itu, kita hormati semua pada dahulu, tapi kita harus paham bahwa kita masih menghadapi kesulitan, kita masih menghadapi tantangan kisah, kita masih menghadapi kekurangan kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak yang mengalami kesulitan hidup sekarang para ahli ekonomi, ya ada istilah desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan sebagainya, dan kita ini kadang-kadang takut bicara apa adanya, nggak mau kita mengakui, kita nggak mau bilang miskin nggak enak, prasejahtera. Miskin-miskin kasihan kita, tapi nggak enak kita ya kan prasejahtera. Habis itu ada istilah lagi, apa itu bahasa Inggrisnya? The aspiring middle class. Jadi orang yang berusaha naik ke middle class, dia berusaha naik berarti dia belum sampai kan? Berarti dia bukan kelas menengah. Kalau dia nggak kelas menengah, dia kelas apa tapi dia aspiring? Middle class ini BPS pintar juga kalian cari istilah-istilah itu. Tapi saya mengerti, saudara tidak mau turunkan moral bangsa Indonesia. Habis itu di aspiring middle class. Habis itu ada yang rentan miskin. Gimana rentan miskin gimana? Iya kan? Hah? Rentan miskin habis itu? Miskin baru sangat miskin, saudara-saudara. Kita harus berjuang bersama-sama. Semua unsur, semua tingkatan, semua latar belakang, semua partai manapun. Kita harus bersatu, kita harus berjuang.
menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh mengatakan, aduh apa-apa bisa, apa mampu karena di sini banyak kelompok, ada kelompok-kelompok apa bisa, apa mampu, selalu menimbulkan keraguan-raguan. Ini orang Indonesia atau orang apa ini, saya bingung, wartawan masih ada ya baik. Enggak, ini baru pembukaan, saya belum sampai ke halaman piramid perlu Lisa. Jadi saudara-saudara ya kita tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Oh, kemiskinan terlalu banyak, saudara-saudara. Ya, kemiskinan terlalu banyak, tapi ini tidak bisa kita terima karena kekayaan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak, tapi terus terang aja, kita harus berani mengakui bahwa unsur pimpinan di semua tingkat. Unsur elit, apa arti elit-elit itu? Ya pemimpin elit, ya di atas ada elit, akademis para profesor, elit politik, para pemimpin politik, elit tentara polisi, para pimpinan tentara polisi, elit yudikatif elit, ya pemimpin, kita harus akui bahwa elit Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Ada pintu sekarang, saya gugah kita semua. Saya gugah mari kita semua. Sebagai pemimpin, mari kita sekarang membulatkan tekad kita, membenahi diri kita dan unsur kita dan lingkungan kita dan lingkaran kita, mari kita bertekad untuk menyelamatkan, menjaga dan mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kita. Saya menggugah, saya mengajak, mari saudara-saudara, kita bersatu, tidak ada urusan, saudara berasal dari partai mana, janganlah kita terlibat dalam apa itu, dalam sekat-sekat yang timbul karena sejarah. Kita belajar dari sejarah, segala pertikaian, segala permusuhan, segala kesalahan, mari kita tanam dalam-dalam, kita bisa bicara, kita bisa ribut terus, 200 tahun yang lalu kakek dari kakekmu atau apa itu buyut dari buyutmu, waktu itu mencuri sapi saya, sapi buyut saya mau diteruskan, permusuhan itu perang 200-300 tahun, mau kita teruskan saudara-saudara, sedikit ada gunanya, tidak ada gunanya, karena dunia ini berkembang sangat cepat. Dunia ini berkembang sangat-sangat cepat. Saudara-saudara, nanti tahap kedua dari taklimat saya yang khusus inten. Teman-teman wartawan, kita persilakan makan siang di luar. Saya akan jelaskan cerita-cerita menarik. Intinya saudara-saudara sekarang, intinya saya dipilih sekarang. Saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana ya. Dulu milih calon nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Saya nggak akan tanya buktinya. Saya kalah di Sumatera Barat benar, tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat, tetap Koperasi Merah Putih, tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Saya Tome juga kalah di Aceh kan, tapi tetap kita bangun Aceh. Habis-habisan nggak ada. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati, kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya nggak tanya, Pak Bursa kau partai mana? Kan nggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau, benar. Karena istrimu kan Gerindra, tapi saya nggak tanya dia. Kebetulan istrinya Gerindra, nggak ada urusan saya. Kalau Gerindra, brengsek Gerindra pun saya tangkap, saudara-saudara ya. Jangan macam-macam, nggak ada itu. Kita semua bergerak, kita jadi persaingan. Pertandingan. Kalau ada pemilihan, harus ada pemilihan. 2 calon, 3 calon, 5 calon, nggak apa-apa bagus. Tapi begitu selesai, sudahlah kerja. Nah ini yang saya tawarkan. Ayo bekerja untuk rakyat Pak Pram dari PDIP. Ya tapi ini tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu nanti 2029? Ya terserah, ya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Jadi saudara-saudara, saya sedikit jelaskan ya yang saya lakukan sekarang, yang saya tawarkan kemarin. Waktu saya dipilih sebelumnya adalah saya ingin dan saya punya dan saya menyebarluaskan sesuatu yang saya pelajari sekian 60 tahun sehingga saya membuat dan saya pelajari dalam negeri dan luar negeri. Saya keliling, kawan-kawan saya banyak. Saya keliling tiap kali saya satu negara walaupun saya nggak berkuasa. Dulu saya datang ke Pak Mahathir. Waktu dia lagi kuat-kuatnya Pak Mahathir, bagaimana Bapak menghadapi korupsi? Saya tanya, Pak, yang mengganjal saya sebagai patriot Indonesia adalah korupsi yang terlalu banyak di Indonesia. Bagaimana Bapak menghandle? Dia kasih pelajaran. Dia kasih tips-tipsnya, dia bilang, you bisa atasi korupsi hanya melalui pendidikan begitu vital. Habis itu saya ketemu pemimpin di Thailand.
Saya tanya, saya ketemu pemimpin di mana-mana, sehingga saya membuat satu strategi yang sudah ada di buku, yaitu saya beri nama strategi transformasi bangsa. Jadi kita mau menjadi negara maju modern ya. Kriteria kita adalah maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengesalam kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia atau Kanada, atau kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup, kualitas hidupnya baik artinya. Makan harus cukup sehat, kesehatannya harus dijamin, anak-anaknya harus sekolah dengan baik, dia punya penghasilan yang cukup. Dan inilah strategi yang kita buat. Ya, yang saya sebut 8 misi dari Astacita, 17 program prioritas, dan program hasil terbaik cepat ya. Dan saudara-saudara, dari itu ya, kalau bisa saya ringkas, lebih sederhana yaitu fondasi pertama, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sembada pangan. Suak sebada pangan tidak ada alternatif. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu adalah pilar yang utama dari strategi yang saya tawarkan. Dan saya jalankan sekarang, saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya tetap jalan. Terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati, kemudian swasembada energi. Harus nanti ada kelompok, apa bisa-bisa, kita sudah hitung kita punya kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit? Bagi saya katakan itu miracle crop. It is miracle crop, ada kelompok nyinyir. Kenapa kelapa sawit ya kan, lo Prabowo mau bikin kelapa sawit? Iya, untuk rakyat Indonesia, karena kelapa sawit. Itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia, keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia, tolong suplai kelapa sawit sipeu. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana. Tolong kelapa sawit, tolong artinya is a very strategis commodity. Karena dari kelapa sawit, kita bisa punya puluhan derivatif cat dinding dari butuh kelapa sawit, makanan roti, harus pakai minyak kelapa sawit, dan nanti minyak kelapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sebagainya, sabun. Berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari, kecuali yang malas mandi. Kadang-kadang pasukan komando mandinya sekali 2 minggu gitu. Kalau di hutan nggak boleh mandi, saudara-saudara. Tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel, biosolar, itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya yang mau pakai bensin terus silakan. Ya orang kaya bayar aja, nggak apa-apa harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar pesawat terbang after. Kita nanti produsen after. Bisa yang terbesar di dunia after. Bahkan saudara-saudara limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk after. Sehingga maaf, bangsa-bangsa lain saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu, baru ke saudara-saudara suasana ada energi. Suasana lapangan baru kita harus merubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota, dan ke luar negeri. Kita harus hentikan, membalikkan antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup. Dan alhamdulillah hari ini, tadi malam saya cek kepala bagian, kita sudah mencapai 60.000 penerima manfaat, 60.000 dalam 1 tahun, 1 tahun 4 bulan 5 bulan, 60,000. Tidak ada yang menduga kita mampu. Tidak ada yang menduga, banyak bahkan orang-orang hebat meramalkan pasti gagal. Ya, sekian ribu keracunan. Kita makan di restoran paling mahal aja. Di Jakarta ada yang keracunan. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan, dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,08. Atau 7 artinya apa? Artinya 9,99. Usaha MBG harus dinyatakan berhasil. Saya tidak mengerti ya, mungkin dasarnya adalah menganggap lawan politik, apa saja dibuat harus diserang, harus dijelek-jelekkan. Ya inilah, kita harus usaha kita untuk menjelaskan. Tetapi saya hanya ingin beritahu saudara-saudara saya, baru 1 hari yang lalu, para ahli pakar dari White House, Sales mempelajari MBG kita ini, sedang mempelajari MBG kita sendiri. 3 bulan 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute, Danke Sen, and dia Romangga Dao. Makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara, satu sat, atau sesuatu yang kita keluarkan untuk makan bergizi,
akan menimbulkan lipat ganda. Minimal 5 kali dan dalam jangka panjang akan menjadi 35 kali. Investasinya itu, saudara-saudara, ada kecenderungan para orang pintar. Kita lebih percaya orang asing daripada bangsanya sendiri. Jadi ya, cek aja ke Rockefeller Institute, karena mereka nggak akan percaya dengan orang-orang ini. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti mereka itu pemikirannya kayak apa. Tapi tetap harus kita ajak bicara. Saudara-saudara saya nanti, saudara mungkin 2-3 minggu lagi ya. Kalau saya bicara di sini, saya harus bertanggung jawab. Ini media nih cover, saya banyak lagi nunggu. Kalau bisa, wah, ini blunder. Apalagi Prabowo akan bicara gitu, iya kan? Sorry ya, saya kaget sendiri. Menteri Kesehatan, yuk boleh cek kan ini direkam. Secretary of Health dari Amerika Serikat. Saya dapat berita, ingin jumpa dengan... Saya ingin bertanya tentang MBG. Saudara-saudara dan MBG kita ini, sudah sampai 60 ribu hari ini, kita akan mencapai 82.000 abu paling lambat Desember 2026 paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini MBG telah, ada dapur ya. STPG yang sudah operasional 22.275, dapur operasional dalam proses, penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22.000 saja. Sekarang, kita sudah menciptakan 8 kerja. 1.2 WBL 50 orang yang digaji tiap hari, sudah kita ciptakan lapangan kerja 1.000 ready, dan 22.000 dapur itu membutuhkan pemasok tomat wortel sayur, telur, ikan, ayam, daging, dan sebagainya dan sebagainya. Di tiap desa, tiap dapur, menimbulkan pemasok, bisa sampai 10, bisa sampai 20 orang itu nanti. Di ujungnya kalau kita sampai 82.000 ibu, kita akan menciptakan 35.000 TU. Lapangan kerja, saudara-saudara. Kita semua paham rakyat kita butuh pekerjaan. Tapi kalau kita teriak, kita mencela, menghardik, yang nggak akan tercipta. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan. Sekarang 1.000 lapangan kerja, hanya dari MBG dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo silakan 2029. Bertarung, ya kan sedikit-sedikit. Mau demo-demo boleh, tapi dia tidak berharap demo. Dia berharap kerusuhan, dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara, bakar-bakar bom Molotov. Saya katakan itu membahayakan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu, kalau demo silakan. Tapi mau bagaimana, mau demo kamu, 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Cuy, seri kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, dan saya punya bukti. Dan saya menghimbau mereka, hai warga negara Indonesia, apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu? Saudara-saudara, saya tadi sudah tayangkan. Capaian-capaian kita, dan capaian-capaian ini real. Bukan omon-omon. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan, yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management, saudara-saudara. Tadinya terpecah-pecah dalam 1.000 rasisip 40 perusahaan. Bayangkan nggak siapa yang bisa manage 1,000 perusahaan ini akal-akalan? Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan kan mereka ngejek Prabowo. Itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya, tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lu. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia. Dan Tuhan Maha Besar saya hanya takunit. Dan kita semuanya harusnya itu. Saudara-saudara, sudahlah. Kita nih semuanya sebentar lagi dipanggil, bener. Dan kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut, tidak sesuai senioritas, sorry ya. Belum tentu aku duluan dipanggil bisa. Yang muda-muda di sana tuh, ya kan? Jadi lebih baik berbuat kebaikan. Lebih baik membela rakyat. Lebih mulia, saudara-saudara. Pasti nggak benar, saudara-saudara. Saya paling kasihan kalau saya lihat ada tokoh atau kawan atau siapa yang diborgel. Ya kan pakai baju apa itu? Baju orangnya, ya orangnya kan. Pakai warna orangnya ya kan. Kasihan anak istrinya. Sekarang ini sudahlah saudara-saudara ya, macam-macam ada. Digital ada apa? Susah, sudah. Saudara-saudara, saya sudah katakan kita sudah mencapai 60.000 ibu. Penerima manfaat tiap hari ibu hamil, kita antar makanan. Coba tanya di dunia ini, saudara-saudara. Kita nih sekarang jadi role model. Kita mau dipelajari, ibu hamil diantar makanan,
Orang lansia, orang tua yang hidup sendiri, diantar makanan, kasih lihat, kasih tahu saya negara mana. Dan saudara mungkin ada yang percaya nggak, tapi nanti saya juga kaget loh. Kok White House mempelajari makan bergizi kita ini, saudara-saudara, kita sudah mencapai total makan yang kita produksi 33 miliar ya. 3,7 miliar. Kalau nanti 82.000 penerima manfaat kita akan mencapai secara matematik minimal 17 miliar. Makan yang kita produksi, saudara-saudara, 70.000 rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dan dalam sejarah dan yang kita ketemukan, hasilnya ya lumayan menantang. Nanti beberapa bulan lagi akan kita wujudkan minimal 28.000 koperasi. Di tiap desa dan koperasi itu, koperasi yang operasional, punya gudang, punya cold storage, dan akan punya 2 truk masing-masing koperasi, tidak akan ada panen yang tidak terjual dulu menunggu. Siapa yang mau ambil, tengkulaklah, perantaralah. Sekarang tidak koperasi, bisa ngirim sendiri hasil panennya. Kalau belum bisa dijual, dia simpan dalam gudang, dia punya gudang sendiri, dan kita akan bikin desa-desa nelayan dan proyek-proyek perikanan. Sehingga rakyat kita akan dapat ikan, segar protein yang harganya mungkin setengah dari daging. Tiap keluarga Indonesia harus makan lauk protein. Tiap hari itu cita-cita pemerintah Republik Indonesia, itu cita-cita saya. Dan saudara bisa lihat hasil kita yang lain. 250 sekolah telah menerima Interactive Flat Panel. Tahun ini sudah selesai hampir semua sekolah, termasuk yang terluar dan yang terpencil. Yang tertinggal sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi, mereka sudah punya panel interaktif. Kemarin di Aceh dan di berapa. Bagian ada yang rusak karena banjir, kita akan ganti segera. Tahun ini kita akan lengkapi, kita harap. Ini cukup untuk 1 kelas. Tiap sekolah tahun ini tujuannya adalah tiap sekolah minimal dapat 2 lagi, minimal sehingga nanti dapat 3 kelas, 3 ruang kelas, mudah-mudahan 4 ruang kelas. Akhir 2008-2009, setiap ruang kelas di seluruh Indonesia akan punya interaktif digital panel. Artinya apa? Kita bisa mengajar dari Jakarta, sekolah-sekolah yang gurunya kurang, yang guru matematiknya kurang, guru bahasa Inggris kurang, guru fisika, guru biologi. Kita bisa nerima pengajaran dari pusat interaktif. Saya sebetulnya nanti, ujungnya saya bisa lihat ruang kelas. Gurunya ada atau tidak. Saudara-saudara kita tadi, hasil produksi kita tertinggi. Dalam sejarah cadangan beras kita di Bulog, tertinggi dalam sejarah. Hasil investasi kita, lapangan kerja baru, sudah terbentuk 2,7 juta. Kita juga sekarang buat inovasi yang jarang dilakukan di dunia. Hana dari kelompok yang paling tidak mampu. Kita sekolahkan dalam sekolah beras ramah. Kita keluarkan dari lingkaran kemiskinan, kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita sekolah dasar, kita akan terus. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah. Kita akan ambil semua saudara-saudara sekalian. Saya kira sudah nanti, yang salah satu program kita yang sangat strategis adalah kampung nelayan. Ada 12.000 kampung nelayan. Nah, kita akan modernisasi setiap kampung nelayan, akan kita bikin jetty dermaga kecil. Kita juga beli pabrik es, kita juga beli cold storage, dan kita bantu kapal-kapal ikannya. Kapal ikan yang 5 GT beberapa, nanti kapal ikan yang lebih besar 30 GT. Kita harap tiap desa akan dapat 1, artinya apa? Nelayan-nelayan kita bisa melaut lebih lama, penghasilan mereka naik, kita udah punya pilot project di Biak yang telah terbukti meningkatkan hasil petani hampir 60%. Peningkatannya